akan membahas satu firman Tuhan yang sangat kita kenal ya. Jadi hari ini kita belajar manusia lama dan manusia baru. Di dalam Kolose pasal yang ketiga kita akan membaca. Sebelumnya saya akan membaca Kolose pasal yang kedua dengan satu tema kepenuhan hidup dalam Kristus, supaya kita bisa menerima satu prinsip dasar ya. Ayat 9 2 Kolose 9 pasal 2 ayat 9 ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan ya. Artinya bahwa di dalam Kristus itu segala janji berkat dari Allah, mulai daripada Abraham, Nuh, terus sampai ke belakang Adam dan seluruh keturunan bangsa Israel, sampai kepada Israel yang baru yang disatukan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, dan itulah Israel yang baru. Dan dikatakan kepenuhan kealahan yang dianugerahkan di dalam Kristus. Ayat yang ke-10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bukan hanya kepala gereja, tapi juga kepala pemerintah dan penguasa. Jadi Putin itu dan Zelensky itu adalah di bawah kendali Tuhan. Jadi Tuhan yang mengendalikan mereka. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir, saudara. Oh, ini mau perang nuklir apapun, karena jelas sekali Kristus adalah kepala segala penguasa dan pemerintah. Jadi terjadi apapun, saudara, itu dalam kendali kontrol Tuhan. Walaupun dosa harus dipertanggungjawabkan dan kejahatan perang itu harus dipertanggungjawabkan. 140 lebih negara di PBB menyatakan bahwa Rusia melakukan agresi kekuatan militer. Dan hanya 4 yang menolak, Cina, India, Rusia sendiri, dan satu negara mungkin saya nggak ingat siapa, gitu. Hanya 4. Jadi 140 lebih itu menyatakan bahwa Rusia melakukan kejahatan perang dan harus diperangi. Dan sekarang PBB mengirim pasukan melalui pasukan NATO dan juga pasukan yang lain. Indonesia juga ikut pasukan perdamaian. Jadi kita mendukung PBB. Itu posisi politik kita, berjuang memperdamaikan dunia dan aktif. Ya, di mana itu? Ada yang tahu? Pembukaan undang-undang. Kan tiap upacara kita ngomong itu. Sekarang nggak ada itu. Sekolah-sekolah sekarang ini rada ngaco semua. Ya, dasar negara nggak ada, Pancasila nggak pernah hafal, anak-anak kecil tanya Pancasila ngomongnya nggak bisa semua, saudara. Ya, tapi mereka sangat beragama, dicekokin agama, tetapi mereka tidak tahu dasar negara. Dan ini satu krisis identitas negara, bangsa, kebangsaan. Ya, 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Nah, ini rahasianya. Disunat bukan sunat yang dilakukan secara jasmani oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, ini poin yang penting sekali. Jadi saya bisa menanggalkan itu, kenapa? Karena saya disunat secara agama, secara jasmani, disunat. Kan laki-laki yang disunat, perempuan enggak. Jadi perempuan itu ikut surganya laki-laki, karena yang disunat laki-laki. Betul kan? Perempuan disunat enggak? Enggak. Yang disunat laki-laki. Jadi apakah Tuhan itu membela laki? Tanya Tuhan nanti ya. Kenapa perempuan nggak disunat? Ya memang nggak bisa disunat. Kalau bisa disunat, disunat gitu kan. Kenapa harus laki-laki? Karena laki mewakili keluarga dan dia yang bertanggung jawab. Nah, itu jawabannya adalah sejak Adam pertanggungjawaban perwakilan itu laki-laki harus bertanggung jawab. Ya, nah di situ, saudara. Jadi dikatakan disunat bukan secara lahiriah seperti yang diperintahkan oleh hukum Taurat, tetapi secara rohani, spiritual di dalam Kristus. Pak, bagaimana Yesus menyunat kita? Tapi pikiran kita jasmani, ngawur kamu. Masa Yesus bawa gunting nyunat kamu?
Pikiranmu seperti Nikodemus nanti. Bagaimana saya lahir kembali? Masa kepala saya masuk lagi ke rahim ibu? Ya kamu yang logikanya nggak masuk gitu. Seorang teolog, seorang profesor, seorang rohaniawan berpikirnya jasmani, dan kita sama seperti itu. Kebanyakan kita seperti itu. Perkara-perkara rohani selalu ditarik dalam perkara jasmani. Dan perkara jasmani itu akhirnya menuntut dan juga menuntun serta memaksa perkara rohani tunduk kepada jasmani, dan itu tidak mungkin, saudara. Ya, dikatakan penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Kristus itu bagaimana menanggalkan tubuh dosa kita, menyunat kita. Bagaimana Kristus menyunat kita? Bagaimana Kristus memenggal, menanggalkan? Saudara, sunat itu dipenggal, ya. Jadi kulit katan kita itu dipotong, bukan alat kelaminnya dipotong, saudara. Tapi kulit katanya mewakili apa? Bahwa manusia lama itu harus dibuang dan tidak pernah diingin lagi, dan menjadi manusia yang baru. Jadi itu lambang yang fisik, itu jasmani, itu bayangan, lambang, simbol. Semua yang fisik jasmani, apapun kita lakukan, baptisan, perjamuan kudus, saudara, itu semua simbol, bukan esensinya, ya. Dan termasuk kita mengadakan ritual beribadah, itu lambang semua yang menunjuk kepada hadirat Kristus, ya, di situ. Jadi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Apa artinya tubuh yang berdosa? Setelah dikatakan di situ, tubuh yang berdosa itu adalah tubuh yang selalu mengingini dosa, yang diperbudak, dibelenggu, dan keinginannya adalah hanya dosa, hanya kepada dirinya sendiri, tidak pernah mikir kepada orang lain, kepada Tuhan. Tidak ada itu, tidak ada, saudara. Nah, itu yang ke-12, ya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Pak, bagaimana sunat rohani itu? Ini jawabannya. Bagaimana? Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati, kamu oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahir, ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dibinasakan, dilenyapkan, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan kemudian Tuhan melucuti semua kekuatan dosa, dan betul-betul kita dibebaskan dari dosa. Jadi saudara, kita harus mengerti ini dulu sebelum kita membahas manusia lama, manusia yang baru, ya. Jadi apa artinya? Bahwa segala dosa kita, segala manusia berdosa kita itu sudah dimatikan. Dimatikan loh, saudara. Bukan diservis, bukan diperbaiki, bukan kemudian diotak-atik, yang salah ini aja diperbaiki. Enggak, kamu sudah mati, kamu sudah menjadi mayat rohani, kamu sudah menuju kebinasaan, dan tidak ada yang bisa menghidupkan kamu. Di situ artinya, ya. Nah, saudara, kita lihat chart, ya, kita lihat chart. Saudara perhatikan. Jadi orang-orang yang berdosa itu hanya punya jalan, satu-satunya jalan supaya dia bisa memiliki hidup yang kekal. Apa satu-satunya jalan? Saudara, harus disunat oleh Kristus dan ditanggalkan manusia berdosanya. Dan bagaimana akan ditanggalkan itu? Kristus melakukannya dengan dia mati di kayu salib, mematikan dosamu yang mematikan kamu. Mati, mematikan dosa yang mematikan kamu. Bisa? Mau ulangi? Mematikan dosa yang mematikan kamu. Mematikan dosa yang mematikan. Jadi kematian Kristus itu membawa kematian di dalam seluruh dosa dan manusia berdosa kita. Dan kemudian apa? Selesai gitu,
wah saya percaya Kristus mati bagi saya, oh puji Tuhan, selesai, udah selesai. Dan kamu tidak percaya kamu bisa hidup dalam kebenaran, kamu tetap di dalam kehampaan manusia yang berdosa. Karena kamu tidak dihidupkan. Kamu cuma mati bersama dengan Kristus, ya udah, dosa sudah mati. Tapi hidup saya tidak mau bersama dengan Yesus. Nggak bisa, saudara. Mati di dalam Kristus itu secara otomatis dia harus bangkit bersama dengan Kristus. Dan tidak ada iman Kristen yang setengah itu. Oh, saya mati bersama dengan Tuhan, oh dosa saya beres. Dan kemudian apa? Saya bebas sekarang. Hah, udah, dosa lagi kamu. Karena siapa memimpin kamu dalam hidupmu? Nggak ada, saudara. Banyak orang Kristen yang setengah jalan percaya Yesus mati bagi saya, iya, tapi nggak percaya Yesus bangkit dan hidup dengan saya, memimpin saya. Dan ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pasal ketiga. Mereka percaya setengah hati. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17, kalau kamu hanya percaya Yesus mati saja, imanmu sia-sia. Kalau kamu tidak percaya Yesus bangkit, kamu semua beriman sia-sia. Jadi banyak orang Kristen pada zamannya Rasul Paulus punya iman, itu cuma percaya Yesus mati, selesai. Urusan nanti, ya kami yang urusan lagi. Saya diselamatkan atau tidak, ya bergantung pada saya, mau baik enggak saya. Kan saya sudah dimatikan, dan saya sudah disunat. Saudara, tidak demikian. Paulus katakan, waktu kamu disunat, kamu artinya kamu mati. Dan siapa yang mematikan kamu, yang mematikan kamu harus kematian. Supaya matimu, mati benar. Dan mati selama-lamanya. Jadi waktu saya mati di dalam dosa saya, maka dosa itu yang punya sengat yang mematikan saya. Dengan kematian Kristus di kayu salib, dosa yang mematikan saya, yaitu maut, dosa yang kekal itu, yang paling mematikan manusia dan tidak bisa dilawan oleh manusia, maut itu. Dan itulah yang dilawan Kristus, dan dia menelan sengat maut. Dan waktu dia kena sengat itu, bisa maut itu, racun itu, saudara, Kristus membalikkan itu, dan dia kemudian membangkitkan. Dan itu ada satu proses dari maut menjadi muncul kasih Allah yang kekal, yang tak membinasakan dan tidak bisa dikalahkan maut. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Dan kasih kita timbul karena maut dikalahkan. Kasih Kristus timbul karena dia adalah Allah, adalah kasih. Dan tidak pernah kasih Kristus timbul karena maut, no. Tapi kita karena mati, maka maut itu dikalahkan Kristus, kematian itu. Dan dengan kematian dikalahkan itu, semua kematian yang akan menimpa kamu tidak akan terjadi, dan maut tidak akan menimpa kamu. Kenapa? Karena saya sudah telan maut itu. Dan siapakah yang bisa menelan maut? Saya tanya, saudara. Kita nggak bisa, kita sudah ketelan maut. Bagaimana saya bisa mengalahkan maut? Saya sendiri sudah kalah. Saya mati dalam dosa. Saya tidak bisa lagi mengalahkan dosa. Saya tidak bisa lagi melawan hukuman kekal itu. Karena saya mati. Orang mati gimana mau melawan? Nah, status kita mati di dalam dosa ini, orang berdosa ini, saudara, itu begitu jelas diajarkan dalam Alkitab dan seluruh pengertian para rasul, dan termasuk sumber daripada pengajaran Yesus sendiri, dan mengatakan kamu tidak mungkin melawan dosa itu. Dan harus ada satu pengorbanan yang tanpa dosa, baru bisa ada dosa itu dibereskan. Saudara, kita akan belajar ini. Nah, saudara, kita lihat pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi saudara, semua apa yang akan terjadi dengan pergumulan kita dalam manusia lama kita dan berjuang dengan kekuatan manusia baru yang tak terkalahkan, yang tak tergagalkan, karena Kristus yang memberikan manusia baru, artinya manusia baru kita itu tidak akan terkalahkan dan bahkan lebih dari pemenang. Dan dijanjikan Tuhan demikian. Dan disitulah banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyeleweng, dan mereka memegang bahwa kesuksesan yang nanti itu sudah terjadi sekarang. Dan banyak orang mengajarkan anugerah tanpa batas.
Jadi berdosa seberapapun tetap kamu diampuni oleh Tuhan. Saudara, itu pengajaran yang melawan firman Tuhan, namanya hyper grace, hyper Calvinis, hyper reform. Jadi dosa pun nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan ampuni kok. Sebesar apapun, saya sudah dimeteraikan oleh Kristus. Kalau saudara, di sisi yang lain kamu dapatkan jaminan, kamu hidup sembarangan, artinya bahwa jaminan itu menyatakan bahwa kamu orang yang tidak pernah dijamin, kamu merasa dijamin, dan itu bukan jaminan. Di situ, saudara. Karena kamu tidak pernah mati dalam dosamu, kamu tidak pernah membenci dosamu, kamu tidak pernah menghindari dosamu, dan itu menunjukkan bahwa kamu hanya merasakan dan seolah-olah Kristen, padahal kamu bukan Kristen. Dan banyak orang Kristen nominal, legalis, dan tradisi KTP seperti ini di dalam gereja Tuhan. Dan kita harus tahu ini, saudara. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan itu bukan berlaku bagi orang dunia. Orang dunia udah jelas gak percaya Yesus, pasti gak percaya. Kita tahu akibatnya apa. Tapi yang dipanggil, yang masuk bersama dengan, yang berkumpul dengan kita, dan kita tahu bahwa Yudas pun dipanggil oleh Tuhan, tanda petik dipilih sebagai rasul, tapi dia ditentukan untuk dibinasakan. Bayangkan kalau ada Yudas ada bisa seperti itu, apalagi kita, saudara. Dan di situ kita menjadi satu kegentaran yang luar biasa kalau kita hidup sembarangan. Saudara, seumur hidup kita, waktu kita membaca Yudas, saudara baca semua tentang Yudas, apapun berkaitan Yudas, itu semua berkaitan dengan kerohanian yang palsu, munafik, dan itu dosa kita banyak di situ. Pada waktu seorang perempuan dengan satu hati yang betul-betul memuliakan Kristus, dan dia datang dengan tangisan yang luar biasa karena penyesalannya, karena dosa yang sudah begitu besar, karena dia pernah dirasuki setan lagi, dan perzinahan yang luar biasa, dia nangis luar biasa, datang pada Kristus dan dia bersyukur, dan dengan tetesan air mata dia membasahi kaki Kristus, dan dengan rambutnya dia mencuci dan membersihkannya, saudara. Dan kemudian diceritakan yang satunya, dia mengambil minyak narwastu yang mahal sekali, yang sangat mahal, termahal, dan dia pecahkan dan kemudian dia berikan pada Kristus. Kenapa Tuhan Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis mewakili seluruh daripada nabi-nabi? Saudara perhatikan. Jadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dan kemudian Yohanes melihat dengan matanya sendiri bagaimana Bapa Surgawi membuka surga, langsung hubungan dengan bumi. Surga dan bumi itu langsung satu. Yang tak terlihat dengan terlihat jadi terlihat. Dan dia mendengarkan itu. Dan semua orang nggak tahu suara guru apa ya. Tapi Yohanes mendengar. Yesus mendengar. Dan Yohanes cerita ke murid-muridnya, dan murid-muridnya akan jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan itu yang tuliskan Injil. Saudara, waktu Yesus dibaptis, di dalam kenabiannya, seluruh nabi diwakil oleh Yohanes membaptis, tanda petik, seorang nabi yang akan menjadi nabi segala nabi. Saudara, kenabian Kristus itu disahkan oleh kenabian Perjanjian Lama melalui Yohanes Pembaptis. Tapi mengapa keimaman Kristus tidak dilakukan oleh imam besar yang melantik dia, memberi minyak dia sebelum kematiannya? Dan kenapa Tuhan Yesus memilih perempuan berdosa yang sangat besar dosanya, dan seorang pezina, seorang yang dirasuki setan, dan seorang yang dibawa yang begitu hina sekali? Saudara, itu nggak masuk akal. Imam-imam itu dengan bajunya, dengan kemegahannya, dan apa, dengan minyaknya, dengan seluruh apa yang ada, saudara, itu kalau kita mau melihat seorang imam besar mau dilantik, itu seluruh kerajaan Israel itu, rakyat itu begitu menginginkan itu. Kemegahannya, wah, luar biasa, saudara. Tapi Tuhan Yesus memilih seorang perempuan yang berdosa, meminyaki dan mengurapi dia.
Dan Tuhan mengatakan perbuatan perempuan ini seumur hidupnya dan sepanjang sejarah manusia sampai kekal diingat oleh Tuhan. Bayangkan, saudara. Perbuatan Petrus yang mengiring dia, Rasul Paulus yang mengiring dia, tidak pernah dikatakan oleh Tuhan seperti perempuan ini. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan orang yang paling hina pun bisa dimuliakan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan ada satu dorongan yang begitu dalam, dan akhirnya kita tahu bahwa semua orang akhirnya menjadi imamat rajani di surga. Dan kita semua menjadi imamat rajani. Ya. Kita lanjutkan. Manusia baru. Perhatikan, saudara, ada beberapa hal penting di dalam chart ini. Kita melihat, ya, duniawi dan surgawi, manusia lama dan manusia baru. Ini saya bikin sendiri, ya. Saya bikin sendiri supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang gampang gitu, yang sederhana dan simple. Perhatikan, karena itu matikanlah, satu perintah, disuruh matikan, dan itu bentuknya sekali dilakukan dan akan genap dan sempurna. Dan siapa yang melakukan? Matikanlah dirimu dengan kekuatan siapa? Salib Kristus. Penanggalan oleh Kristus, sunat Kristus. Nah, itu sumbernya. Tadi pasal 2 itu kan sumbernya di situ. Dan kita diminta matikanlah. Kenapa? Karena kamu sudah diberi kekuatan luar biasa untuk melawan, mematikan dosamu. Dan itu bukan kuasamu, itu kuasa karena kamu menggantungkan diri bersandar pada kuasa Kristus. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Orang yang melawan dosa dengan cara dia sendiri, sampai kapanpun kamu akan jatuh bangun, balik lagi, dan kamu tidak akan bisa menang. Tapi begitu kamu melihat Kristus langsung, sudah kamu langsung bisa memenangkan itu. Saudara-saudara, kalau tahu, kalau saya mendengarkan lagu Metallica, lagu-lagu heavy metal, saya itu keranjingan, saudara. Ada sesuatu nuansa yang beda, ada sesuatu ikatan yang beda, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dari lagu itu. Waktu terakhir saya lihat Metallica itu ada show di Spain atau di mana itu, ya, yang dihadiri lebih daripada 500 juta orang, saudara. Waktu saya lihat itu, saya lihat bagaimana manusia lama saya, waktu saya tercebur ke dalam dunia seperti itu, dan waktu saya diikat dengan satu dunia roh yang sama dengan mereka, dan bagaimana mereka mengikuti irama itu dengan irama yang luar biasa itu, saudara. Dan mereka bergerak dengan luar biasa, dan mereka begitu digerakkan dengan roh yang luar biasa, saudara. Itu semua di belakang itu adalah roh. Saya nggak tahu waktu itu, termasuk Michael Jackson, itu ada dunia roh, saudara, yang bisa menggerakkan orang yang begitu banyak. Saya kemarin dapat kiriman Nirvana, Kurt Cobain, yang diikat dengan satu marihuana yang dosanya luar biasa, dan dia masih muda, dan dia akhirnya bunuh diri, saudara, di puncak ketenaran. Dan waktu dia selesai live show, dilihat oleh hampir 1 juta orang di daerah Cape Town apa itu yang di Afrika itu, dan dia show di sana besar sekali, dan semua anak-anak muda itu, saudara, mau di Los Angeles, mau di New York, mau di negara semua, dia keliling dunia itu, semua tergila-gila dengan Nirvana. Apa lagunya? Lagunya adalah menyatakan, aku mau hidup di luar daripada semua ikatan, aku mau hidup sendiri, menentukan hidup sendiri. Dan itu sama dengan lagunya apa? Perjanjian yang lama. Apa itu perjanjian lama? Saudara, lagu-lagu yang lama itu, saya mau menentukan diri saya sendiri. Dan itu temanya sama semua, dari zaman awal sampai akhir, sampai lagunya sama semua. Dan ada kekuatan yang luar biasa. Dan begitu saya bertemu dengan Tuhan, begitu saya mengenal Kristus yang dulu saya kenal, saya tinggalkan, dan kemudian saya kembali melihat itu pada waktu umur 19 tahun itu. Dan waktu pertobatan itu, pertobatan kedua, saudara, kecil saya sudah bertobat, diingatkan kembali pada panggilan,
baru saya tahu begitu Roh Kudus masuk dan menyunat saya, itu semua keinginan saya itu langsung menjadi satu kehampaan yang luar biasa. Karena kita tahu ujungnya kemana itu band itu, sairnya kemana, tujuan kemana, itu kebinasaan semua. Dan saya pernah keliling memberikan seminar musik ke teologi di Surabaya dan beberapa tempat. Dan banyak anak-anak muda yang tidak tahu bahwa mereka itu sedang diikat dengan satu kekuatan luar biasa. Dan bukan hanya musik, game juga sama, ada ikatan roh. Game apapun, kamu terikat di sana dan kamu menyanyiakan hidupmu, itu sedang berhala kita. Kalau kamu diikat firman Tuhan, benar. Kamu diikat dengan kebenaran, itu benar karena itu dari surga. Tapi di luar itu kamu terikat dan hidupmu, matimu di sana dan tidak bisa apa-apa, cuman begitu aja. Engkau sedang diikat dengan satu kekuatan yang engkau sendiri nggak sadar bahwa itu adalah kegelapan. Dan itu harus dimatikan. Kesenangan kita yang melebihi daripada kesenangan Tuhan itu sudah berhala. Saudara harus tahu ini. Bukunya Timothy Keller menjelaskan ini dengan sangat detail. Apapun, saudara, apapun, kesenangan apapun, mau bisnis, mau kesenangan apapun, gairah kita itu sudah beda sekali. Jadi kalau saya dulu main musik, mencari pekerjaan, bekerja, saudara, itu bukan lagi berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya supaya saya menjadi kaya. Bukan. Bagaimana saya bertanggung jawab dengan semua apa yang saya kerjakan itu, bagaimana saya memuliakan Tuhan. Dan itu tujuannya ke sana semua. Dan tidak ada di luar itu. Saya pernah bertemu dengan satu orang kaya, anaknya konglomerat. Dan waktu saya sharing di Hyatt, dan saya khotbah di situ, saya tanya, ceritanya ya, kamu jadi Kristen itu gimana? Apa yang berubah dalam hidupmu? Saya tanya itu, kenapa? Karena saya ingin tahu dia berubah nggak, hidup baru nggak. Saya tanya perubahan itu. Sesudah dia mengatakan satu kalimat, dia mengatakan, semua rasa akan dosa itu hambar semua. Dan dulu saya merasakan kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah dan semuanya, itu hambar. Sekarang terbalik, begitu saya mengingini dan saya ingin mendengar, saya tertarik dan jiwa saya itu penuh dengan sukacita. Waktu saya dosa, berbuat dosa itu senang luar biasa. Sekarang hambar, aduh begitu saya ingin tinggalkan. Tapi dulu gereja saya tinggalkan, saya nggak mau tahu. Sekarang saya begitu mau mengenal Tuhan. Ada perasaan yang berbeda yang mengarahkan, saudara. Jadi penanggalan akan dosa, matikanlah dosamu dalam dirimu itu. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, nanti saya bahas sedikit ini ya. Nah, saudara perhatikan, kita lihat manusia lama dengan duniawi, hal-hal duniawi itu aktif, mengingini hidup dan ingin mengenakan semua yang duniawi, mengambil semua keuntungan-keuntungan duniawi. Untuk apa? Menjadi dunia. Dan sangat menyayangi dunia itu, saudara. Tapi waktu kamu menjadi orang Kristen, manusia baru, yang duniawi itu, matikanlah, buanglah, lepaskanlah, bencilah. Dan itu satu perkataan dari Thomas Goodwin, Jonathan Edwards, dan John Owen. Dia mengatakan, seseorang Kristen yang tidak bisa membenci dosa, dia belum bisa bertumbuh dengan kuat di dalam Kristus. Dan itu kunci yang luar biasa. Membenci dosa. Karena dosa, Tuhan murka, Tuhan benci. Dan itu puncak tertinggi dari pertumbuhan iman Kristen adalah membenci dosa. Seperti Tuhan membenci dosa, aku muak dengan dosa-dosamu. Saudara, waktu saya melihat dosa itu biasa, masih kita bisa toleransi. Tuhan masih bisa toleransi. Begitu dosa memuakkan, Tuhan mengatakan ini tidak bisa ditoleransi. Aku akan binasakan Sodom dan Gomora. Ada batas kesabaran Tuhan. Ada batas Tuhan menahan murkanya. Ada batas Tuhan tidak menghukum engkau. Ada batas Tuhan dan mengatakan kalau kamu bertobat balik kepadaku, aku tidak akan membuang kamu. Tapi mereka, bangsa Israel,
semakin melawan Tuhan dan semakin mencaci maki Tuhan. Dan mereka bergabung dengan bangsa Assyria, mereka bergabung dengan bangsa-bangsa yang biadab itu, raja bengis. Dan mereka tidak mau bergabung dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, dan disitulah dosa mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Karena membuang Tuhan, aku buang kamu. Saudara, disitulah bangsa Israel diingatkan. 70 tahun akan menjadi 70 kali 7 dan seterusnya. Kamu akan dibinasakan, dan peringatan terakhir, aku buang engkau. Jika kamu tidak bertobat,